Halo, selamat pagi Pak Kwit, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bob Martin Oto Sagala dengan NIM 20210065. Adapun kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang materi sistem pelaksanaan komponen struktur komposit dan balok komponen pada daerah momen negatif dan tembutan. Yang pertama itu sistem pelaksanaan struktur komposit terbagi menjadi dua, yaitu unsort dan juga sort. Unsort sendiri itu balok baja yang menahan semua beban layanan yang ada, meliputi beban mati dan hidup, yaitu beban balok baja sendiri dan beton yang mengeras. Kemudian untuk short itu yang pertama itu menggunakan tumpuan sementara yang akan memukul si berat baja, si bagistik plat, serta beton yang belum mengeras. Kedua itu dapat mengurangi tegangan yang timbul pada berbagai baja selama proses konstruksi, proses pengerasan si beton. Ketiga itu perancang yang dilepas dan beban layanan yang dipikul melalui aksi komposit baja dan si plat beton yang sudah mengeras tadi. Nah, adapun contoh soalnya itu diketahui suatu penampang komposit dengan jarak antar balok itu 2,5 meter nih, dan mutu beton yang digunakan adalah 20 MPa dan mutu baja itu BJ41. Kemudian beban hidup yang bekerja sebesar 500 kg per meter kuadrat. Hitunglah tegangan yang terjadi pada penampang untuk sistem pelaksanaan tanpa perancah dan untuk sistem pelaksanaan dengan perancah. Seperti gambar di bawah ini adalah bahwa si plat beton itu bajanya itu memiliki lebar panjangnya itu sebesar 6 meter. Kemudian ada plat beton dengan beban merata. Ini adalah tampak potongan dari depan ya. Si plat beton dengan tebal 12 cm dengan jarak antara si baja 1 dan baja 2 dengan ada plat beton di atas itu sebesar 2,5 meter, dan juga mutu baja yang dipakai itu menggunakan WF par 90x200 dikali 9x14. Nah, langkah pertama itu menentukan lebar efektif BE yang diambil dari nilai terkecil dengan rumus BE sama dengan L per 4 L dibagi 4. Nah, didapat 150 cm. Kemudian BE sama dengan B0 yaitu sebesar 250 cm. Namun karena yang nilai BE yang diambil itu nilai terkecil, maka BE yang dipakai adalah 150 cm. Kemudian untuk menentukan nilai N, beton sama dengan 4700 dikali FC atau mutu beton, yaitu 4700 dibagi akar 20 sama dengan 2/1000 MPa. Untuk baja itu sudah diketahui sebesar 200.000 MPa. Untuk nilai N nya itu dengan rumus baja sama dengan beton sama dengan dapat 9. Nah, untuk lebar efektif ekuivalen atau yang di atas ini yaitu dengan rumus BE dikali N, yaitu 150 dibagi 9, maka hasilnya 16,67 cm. Kemudian untuk menentukan letak garis netral yang ini yaitu dengan luasan transformasi A, si plat beton itu sebesar 200,04 cm persegi dengan lengan momen Y yaitu 6 cm, dan A dikali Y yang ini dikali ini sebesar 1200,24 cm kubik. Nah, untuk si profil WF nya itu diketahui dari si tabel profil baja, yaitu luas transformasi A itu 96, yaitu yang ini. Kemudian untuk layanan momen 34,5. Kemudian ini dikali, maka hasilnya itu A kali Y dalam satuan cm kubik. Kemudian nanti ini ditotal, maka lanjut itu untuk mencari si letak garis netralnya dengan rumus sigma A dikali Y dibagi sigma A sama dengan 4538,46 dibagi 296,80, maka hasilnya itu 19,9 cm. Itu dapatnya si letak garis netral dari atas ke bawah di sini. Nah, untuk GTR yaitu sebesar 33.500 ditambah 96,76 dikali 34,5 dikurang 15,29 pangkat 2 ditambah 1/12
dikali 16,67 dikali 12 pangkat 3 ditambah 200,04 dikali 15,29 dikurang 6 kuadrat, maka hasilnya itu 8.880,524 cm pangkat 4. Nah, kemudian untuk mencari SC yaitu si ITR dibagi si ini garis netralnya yaitu sebesar 15,29, maka hasilnya itu 5.812,39 cm pangkat 3. Untuk SSB yaitu si ITR dibagi ini total dari sini dikurang si garis netral yaitu sebesar 41,71, maka hasilnya yang didapat yaitu 2.130,7 cm pangkat 3. Untuk SSA yaitu si ITR dibagi si garis normal ini dikurang si tebal betonnya, atau dibilang jarak dari sini ke sini, yaitu sebesar 2.712,60 cm. Nah, untuk yang pertama itu pemeriksaan tegangan untuk sistem pelaksanaan tanpa perancah atau ansor. Untuk penghitungan bebannya itu pertama berat profil WF nya sendiri itu dapat kita dari si profil wajahnya itu 76 ya, ini weight-nya. Kemudian untuk berat plat beton itu 0,12 untuk tebalnya dikali 2400 sebagai si masa jenisnya, kemudian kali 2,5 itu kan dipakai jarak antar nya, kemudian hasilnya 720 kg per meter. Ketiga ada berat casting yang dipakai itu 50 dikali 2,5, maka hasilnya 125 kg per meter. Kemudian untuk berat totalnya itu sebesar 921 kg per meter. Nah, untuk tahap pertama itu dimana plat beton belum mengeras, maka beban seluruhnya dipikul oleh si profil baja. Karena ini pelaksanaan tanpa perancah, maka menghitung Nmax yaitu sama dengan 1/8 dikali 921 total beban dikali 6 itu lebarnya kuadrat sama dengan 4.144,5 kg per meter dikali meter, maka kemudian dikonversi ke Newton milimeter yaitu 4,1445 kali 10 pangkat 7. Kemudian untuk FSA yaitu dengan rumus Mx per Sx yaitu dari yang ini per 1490 dikali 10 pangkat 3. Nah, itu hasilnya 27,815 MPa. Kemudian FSB yaitu FSA sama dengan 27,815 MPa, sama ya. Nah, untuk tahap kedua itu beton sudah mengeras, maka beban hidup yang terjadi itu 500 kg per meter kuadrat yang dipikul oleh penampang komposit. Nah, untuk beban hidup yang harus dipikul itu sebesar 500 dikali 2,5 ya, sama dengan 1250 kg per meter. Nah, untuk Mx sama dengan 1/8 dikali beban hidup totalnya itu 1250 dikali 6 pangkat 2, maka dapat hasilnya itu 5.625 kg dikali 5 kg sama dengan dikonversi ke Newton milimeter yaitu 5,625 dikali 10 pangkat 7. Nah, untuk tambahan tegangan yang terjadi yaitu Fc, Fsa, Fsb dapat dilihat dari rumus berikut. Mx dibagi N kali Sc sama dengan si Nmax yaitu 5,625 dikali 10 pangkat 7 dibagi 9, itu sebagai si N nya 9 dikali Sc itu 5.818,39 kali 10 pangkat 3. Kemudian untuk FSA sama dengan Mx per SCSU sama dengan 5,625 kali 10 itu sini
per 27.012,62 dikali 10 pangkat 3, maka hasilnya minus 2,08 MPa. Untuk FSB yaitu Mx per SB yang di belakang yaitu yang dari ini 5,625 dikali 10 pangkat 7 dibagi 2130,7 dikali 10 pangkat 3, maka hasilnya itu sebesar 26,39 MPa. Nah, berikut adalah momen-momen yang terjadi pada tahapan ANSO pada saat tahap 2 beton sudah mengeras. Nah, yang kedua itu pada saat pelaksanaan dengan perancang atau short. Tahap pertama itu balok memikul 912 kg sebagai bentuknya, total maksudnya tadi. Nah, untuk Mx positif yaitu 9 dibagi 128 dikali Q dikali L kuadrat. Q itu yang ini ya, beban. L itu karena ini terjadi di tengah, maka ini dibagi 2 yaitu 6 dibagi 2 sama 3, maka hasil yang didapat sebesar 580,82 kg kali meter, kemudian dikonversi ke Newton milimeter. Kemudian untuk Mx minimum Mx minus sama dengan 1/8 dikali Q dikali L kuadrat sama dengan 1/8 dikali 912 dikali 3 kuadrat sama dengan 1036,125 kg dikali meter, kemudian dikonversi ke Newton milimeter. Nah, untuk tahapan kedua yaitu plat beton sudah mengeras, penunjang di tengah dilepas, pada tengah bentang timbul momen lentur akibat RB. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Nah, yang ini yang besarnya itu M plus itu sebesar 5180,625 ditambah 5625, maka didapat kemudian dikonversi ke Newton milimeter yaitu sebesar 10,85625 dikali 10 pangkat 7. Kemudian untuk FC nya itu M dikali N kali SC. N nya tadi 9, SC nya tadi pada saat 9 itu 580 kali 10 pangkat 3, maka hasilnya itu sebesar minus 2,06 MPa. Untuk FSA sama dengan M per SSA sama dengan M nya itu yang ini dibagi 27.012,62 dikali 10 pangkat 3, maka dapat hasilnya itu minus 4 MPa. Nah, untuk FSB sama dengan M yang ini bagi SSB tadi yang di belakang slide sebelumnya, yaitu hasil yang dapat positif 50,71 MPa. Berikut adalah gambar yang terjadi momen BMB pada tegangan sebelumnya. Nah, adapun replikanya itu pada 3/8 L dari tepi kiri timbul momen sebesar 7,3130 dikali 10 pangkat 7 Newton milimeter. Untuk FC yang terjadi itu sebesar M dibagi N per SC sebesar minus 1,39 MPa. Untuk FSA terjadi sebesar minus 2,71 MPa. Kemudian untuk minus FSB sebesar positif 34,32 MPa. Nah, tegangan total yaitu pada tengah bentang seperti pada slide sebelumnya itu minus 2,04 MPa, pada 3/8 bentang dari kiri sebesar 1,39 MPa. Kemudian untuk FSA juga pada tengah bentang yaitu sebesar plus 2,95 MPa, pada 3/8 bentang dari kiri itu minus 0,62 MPa. Untuk MSB pada tengah bentang itu plus 54,60 MPa. Kemudian pada 3/8 bentang dari kiri itu sebesar plus 38,32 MPa. Nah, untuk
pada balok komposit pada daerah momen negatif. Adapun balok komposit pada daerah momen negatif pada yang tertulis pada SNI 03 1729 pada 2002 pada pasal 12.4.2, yaitu penampak komposit dapat desain untuk memikul momen negatif sejauh hal-hal berikut terpenuhi. Ada 3 syarat. Yang pertama itu balok baja mempunyai penampang kompak yang diberi pengaku memadai. Kemudian plat beton dan balok baja di daerah momen negatif harus disatukan dengan penghubung geser. Yang ketiga itu tulangan plat yang sejajar dengan balok baja di sepanjang daerah lebar efektif plat harus diangker dengan baik. Nah, jika tulangan plat beton akan dihitung kontribusinya pada penampang komposit, maka gaya yang timbul harus ditransfer oleh penghubung geser dengan cara yaitu TN atau untuk daerah momen negatif rumusnya itu sebagai ASR dikali FY YR. Kemudian untuk CN atau daerah momen positif yaitu dengan rumus A S aksen dikali FY YR. Nah, adapun ASR adalah luasan total tulangan longitudinal pada tumpuan interior yang terletak di dalam lebar efektif flange CBE. Kemudian AS aksen adalah luas total tulangan tekan pada lokasi momen positif maksimum dan terletak di dalam lebar efektif BE. Untuk FYR adalah tegangan leleh C minimum dari tulangan si longitudinal. Nah, contoh soal itu tentukan letak sumbu netral plastis dan hitung kuat lentur nominal Mn dari suatu balok komposit yang memikul momen negatif dengan menggunakan profil WF 300 x 150 dikali 6,5 dikali 9 dengan mutu baja BJ37 dan serta tulangan berdiameter 16 mm dengan FYR tulangan lelehnya itu sebesar 400 MPa. Tegangan leleh minimum maksudnya. Nah, yang pertama itu menentukan letak sumbu netral plastis. Akibat momen negatif plat beton itu berada dalam kondisi tarik sehingga plat diabaikan dalam analisa. Tulangan memberikan kontribusi berupa tahanan tarik nominal TSR yang besarnya adalah yaitu TSR sama dengan ASR dikali FYR sama dengan 10 dikali 1/4 dikali V dikali 16 pangkat 2 dikali 400, maka hasilnya itu sebesar 80.247 Newton. Kemudian untuk mencari gaya tekan nominal maksimum dari si profil WF 300 yaitu sebesar Cmax sama dengan AS dikali FY sama dengan 4.678 dikali 240, maka hasilnya itu 112.272 Newton. Nah, karena Cmax lebih besar dari si TSR ini, maka sumbu netral plastis akan jatuh pada profil WF dan kesetimbangan gaya dapat diekspresikan sebagai berikut. Yang ini itu TSR ditambah TS sama dengan Cmax dikurang TS yaitu 2TS. Ini TS nya berpindah ke kanan menjadi positif, maka hasilnya itu 2TS sama dengan Cmax dikurang min TSR sama dengan hasilnya si ini profil WF 300 dikurang si TSR, maka hasilnya itu 31.843 Newton. Maka untuk TS itu sebesar berapa nih? 159.236,5 Newton. Kemudian untuk menghitung kuat lentur nominal Mn, terlebih dahulu tentukan letak garis kerja gaya CS yang diukur dari bagian bawah profil. Nah, untuk profil WF-nya itu luas AS 46,78. Itu dapat dilihat dari profil tabel profil baja dengan lengan Y15 A kali Y ini kali ini, maka hasilnya segini. Untuk flange-nya itu sama dilihat dari tabel profil baja yaitu luas A minus 6,63 dikali lengan atau Y 29,79. Kemudian untuk A kali Y itu sebesar minus 197,49. Kemudian di total, ini juga di total, maka untuk si kuat lentur nominal atau letak sumbu netral plastis yang dapat yaitu si A kali Y dikurang A
yaitu sebesar 12,8 cm, kemudian konversi menjadi mm yaitu 125,6 mm. Nah, untuk hasil akhirnya itu menghitung momen terhadap garis kerja CS, yaitu persamaan TSR beban sama dengan MN1 sama dengan TS dikali T kurang YX tadi dikali T dikurang 50, maka hasilnya itu sebesar 1804776,8 Newton mm. Kemudian untuk yang kedua itu TS banding MN2 sama dengan TS dikali D kurang Y dikurang 4,40 dibagi 2, maka hasilnya sebesar 2741892,94 Newton mm. Adapun untuk MN sama dengan MN1 tambah MN2 yaitu sebesar yang ini tambah ini sebesar 2789199,7, maka didapatlah hasilnya dengan rumus QB dikali MN yaitu 0,85, itu sesuai peraturan, maka hasilnya itu sebesar 17,67 ton dikali meter. Nah, kemudian untuk bagian lanjutan adapun lanjutan yaitu pada daerah momen positif, beton akan mengalami tekan secara berkesinambungan yang akan mengakibatkan beton mengalami gejala rangkak atau creep. Rangkak adalah salah satu bentuk deformasi struktur yang terjadi akibat beban tekan yang bekerja secara terus-menerus. Setelah deformasi awal tercapai, deformasi tambahan yang diakibatkan rangkak akan terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Lintusan jangka panjang yang terjadi pada struktur komposit dapat diperkirakan dengan cara mengurangi luas plat beton sehingga momen inersi dan akan mengecil. Luasan plat beton biasanya direduksi dengan cara membagi lebar plat dengan angka 2N atau 3N dengan si N ini adalah rasio melulus. Pada konstruksi tahap perancah atau unsort diperlukan sebanyak 3 buah momen inersia yang berbeda untuk menentukan lintusan jangka panjang, yaitu IS, ITR, dan ITR juga. Nah, adapun IS yang pertama itu momen inersia dari si profil baja, yang dimana untuk menghitung lanjutan yang telah ditimbulkan oleh beban yang bekerja sebelum beton mengeras. Kemudian untuk ITR itu momen inersia dari penampang komposit yang dihitung berdasarkan lebar efektif B dikali N untuk menghitung lanjutan yang ditimbulkan oleh beban hidup dan beban mati setelah beton mengeras. Kemudian ITR selanjutnya itu dihitung berdasarkan lebar efektif itu B kali 2N, dimana itu untuk menghitung lanjutan jangka panjang yang disebabkan oleh beban mati setelah beban beton mengeras. Jadi maksudnya ini untuk jangka panjang, ini untuk setelah beton mengeras gitu. Contoh soal yang ketiga itu tentukan lanjutan pada saat konstruksi serta lanjutan jangka panjang dari konstruksi komposit dengan profil WF 300 kali 150 kali 6,5 kali 9 dan data-data sebagai berikut, dimana diketahui tebal plat 12 cm, kemudian BE 225 cm, P0 2,5 meter, FC 27,5 MPa, L 6 meter, N 8. Yang pertama itu penghitungan beban. Untuk beban mati plat beton dimasukkan 0,12 seperti pada data sebelumnya, itu kembali 12 cm, kemudian dikali 2400 kali 2,5 dapat 7,2 Newton. Untuk bagi stingnya di sini dikali 20 ya, tadi dikali 50, maka hasilnya itu 0,5 Newton. Untuk mekanikal juga dikali 20 dapat 0,5 Newton per milimeter. Untuk bagian plafon itu 28 dikali 2,5 didapat 0,7 Newton per milimeter. Untuk partisi itu dikali 100 dikali 2,5, maka dapat 2,5 Newton per milimeter.
Untuk base profil itu 36,7 kg. Itu dapat dari tabel profil baja si 300 kali 150 dikali 6 kali 9 kali 13. Nah, untuk beban hidupnya itu 400 dikali 25 itu dapat dari jadi 110 Newton per milimeter. Nah, lendutan pada saat konstruksi akibat berat dan barat sendiri profil yaitu ataupun disebut dengan delta 1 itu 5 dikali Q atau beban hidupnya dikali L pangkat 4, dimana 5 kemudian dibagi 384 dikali IS, yaitu 5 dikali 7,2 dikali 0, ditambah 0,36 dikali bentangnya tadi 6 meter ya. Kemudian tapi ini di pangkat 4, kemudian dibagi 384 dikali 200.000 itu sebagai elastisitas bajanya dikali IS itu 7.210 kali 10 pangkat 4. Untuk delta 1 didapat hasil 8,85 mm. Nah, untuk akibat backcasting maka didapat delta 2 yaitu sebesar 5 kali Q dikali L pangkat 4 dibagi 384 dikali E dikali IS sama untuk 5 dikali 0,85 itu si akibat backcasting ya, nih ditambah ini maka hasilnya itu sebesar 0,58 mm. Untuk total lendutan selama konstruksi yaitu si delta 1 dan delta 2 yaitu sebesar ini jumlah 9,43 mm. Nah, setelah beton mengeras akibat kemusit mulai bekerja sehingga membawa inersia bertambah menjadi ITR. Karena ITR tadi itu kan dihitung setelah beton mengeras. Untuk yang dapat dihitung sebagai berikut: BE per N. B tadi sesuai soal itu 225 dibagi 8, maka hasilnya 28,125 cm. Berikut penggambaran untuk soalnya. Kemudian untuk lendutan akibat beban mekanikal atau plafon dan partisi maka didapatlah delta 3 yaitu 5 dikali Q dikali L4 per ini masih sama, bedanya di Q nya doang yaitu beda di backcasting gak ikut mekanikal, plafon dan partisi. Nah, maka hasilnya itu 1,06 mm. Nah, kalau lendutan akibat beban hidup yaitu delta 4 5 dikali Q dikali L pangkat 4 per 384 dikali E dikali ITR yaitu 5 dikali 10 itu dari si beban hidup yang ini 10 Newton, maka didapat 2,87 mm. Untuk menghitung lendutan jangka panjang akibat beban efektif direksi sebesar 50%, sehingga BE per 2N sama dengan 225 dikali 2 kali 8. Tadi ini diketahui dari soal ya, sama dengan hasilnya 14,625 cm. Nah, untuk selanjutnya itu ini gambaran dari potongan depannya, dimana ini apa namanya ini adalah kemudian komponennya itu di si plat beton dan WF nya itu. Untuk bagian WF dapat dilihat dari tabel baja profil di atas ini menggunakan 300 kali 150 dikali 6,5 dikali 9, yaitu maka didapat si Y atau si normalnya tengah itu 10,15 cm. Maka lendutan jangka panjang buat rangkak yaitu delta 5
didapatlah sebesar 5 kali Q kali L. Q-nya itu sudah didapat karena jangka panjang, karena sudah rangkap juga, ya, bebannya juga berubah. Kemudian hasilnya itu 1,23 mm. Nah, adapun rangkuman dari setiap pengerjaan yang tadi itu pada lendungan pada saat konstruksi aksi komposit belum bekerja, yaitu delta 1 tambah delta 2 sebesar 8,85 ditambah 0,58 yaitu 9,43 mm. Kedua itu lentang jangka pendek tanpa beban hidup, yaitu pada delta 1 dan delta 3. Kemudian yang totalnya itu sebesar 9,91 mm. Untuk yang ketiga itu lentang jangka pendek dengan beban hidup, yaitu pada delta 1, delta 3 dan delta 4. Hitungan total 12,78 mm. Keempat ada lentang jangka panjang tanpa beban hidup, yaitu delta 1 dan delta 5 sebesar 10,08 mm. Dan yang kelima itu lentang jangka panjang dengan beban hidup, yaitu delta 1, delta 4 dan delta 5 dengan total 12,95 mm. Sekian presentasi saya. Terima kasih.